Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Salsabila dengan NIM 0305212029. Di sini, saya membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Algoritma Pemrograman. Baiklah, adapun materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah sejarah algoritma, yang kedua adalah algoritma pemrograman mencakup definisi algoritma, definisi pemrograman, dan pengertian algoritma pemrograman. Yang ketiga ada dasar-dasar algoritma yang mencakup ciri-ciri, syarat, dan fungsi. Dan yang keempat, ada notasi algoritma yang mencakup kalimat deskriptif serta flowchart. Sejarah algoritma. Algoritma berasal dari nama penulis buku yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau yang kita kenal dengan ilmuwan bernama Al-Khawarizmi. Beliau berasal dari Uzbekistan. Nah, pada saat itu, Al-Khawarizmi itu sedang menulis sebuah buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemulihan dan pengurangan. Algoritma memiliki pengertian yaitu mengubah aturan aritmetis dan berguna untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bilangan angka Arab. Nah, kemudian kata algoritma kemudian berubah menjadi algoritm karena ada kekeliruan aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi akhiran THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya yang merupakan penyelesaian pada bilangan angka Arab. Nah, selanjutnya, pada tahun 1950, algoritma pertama kali digunakan oleh Euclides. Nah, Euclides ini sendiri adalah seorang matematikawan Yunani yang lahir sekitar 350 sebelum Masehi. Euclides menulis buku yang berjudul Elemen. Dalam buku tersebut, dijelaskan langkah-langkah untuk menemukan pembagi bersama beserta dari dua bilangan bulat, yaitu M dan N. Nah, Euclides inilah yang menyebutkan bahwa cara yang digunakannya adalah metode algoritma. Hal tersebutlah yang membuka perluasan untuk algoritma pada abad modern sekarang. Pembahasan selanjutnya, definisi algoritma. Algoritma sendiri memiliki banyak pengertian ataupun definisi menurut para ahli. Di antaranya, yang pertama ada David Boulton. Dia mengatakan algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah hasil. Yang kedua, Stun dan Knuth. Mereka mengatakan bahwa algoritma adalah seperangkat aturan yang tepat untuk mendefinisikan sebuah urutan operasi yang memiliki aturan efektif, jelas, dan urutannya berakhir dalam batas waktu tertentu. Yang ketiga, menurut Seymour Livestock, algoritma sendiri adalah daftar langkah demi langkah dari sebuah instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas dan dipakai untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, yang terakhir itu ada pengertian dari Rinaldi Munir. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dengan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Dari banyaknya pengertian algoritma menurut para ahli, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan pengertian algoritma secara umum, yaitu adalah prosedur yang berisi langkah atau metode yang tersusun secara terstruktur untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan mengikuti aturan tertentu atau instruksi secara sistematis. Berikutnya, ada definisi pemrograman menurut Bianto. Bianto membagi definisi pemrograman menjadi 3. Yang pertama,
Pemrograman adalah sarana untuk membuat program komputer. Yang kedua, pemrograman merupakan mendeskripsikan sebuah arahan atau instruksi yang kita kenal dengan shortcode. Yang terakhir, pemrograman adalah kumpulan perintah yang berurut dengan bahasa yang khusus kemudian diteruskan ke dalam komputer. Dari definisi pemrograman yang disampaikan oleh Bianto, maka kita bisa mengambil kesimpulan secara umum bahwasanya pemrograman adalah kumpulan urutan perintah bagi komputer untuk melakukan sesuatu menggunakan bahasa yang dimengerti komputer atau yang disebut dengan bahasa pemrograman. Nah, dengan adanya pengertian algoritma maupun pengertian pemrograman secara khusus ataupun secara umum, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam pemrograman. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari dasar-dasar algoritma. Pembahasan pertama adalah ciri-ciri algoritma. Algoritma sendiri memiliki 6 ciri-ciri yang terdiri dari 1. Finiteness atau keterbatasan. Maknanya, sebuah algoritma yang dibuat memiliki akhir atau mempunyai sebuah hasil akhir setelah semua proses langkah demi langkah dikerjakan. Yang kedua, input. Dalam algoritma, terdapat sebuah input yang bernilai 0 atau lebih, di mana maksudnya setiap permasalahan yang ada pada algoritma pasti harus memiliki solusi dan harus dicarikan solusinya. Nah, yang ketiga itu ada output. Output merupakan solusi ataupun penyelesaian dari sebuah permasalahan algoritma yang berhubungan dengan input. Yang keempat, ada definiteness atau kepastian. Nah, dari sebuah algoritma yang sudah dibuat, urutan maupun langkah yang dibuat itu harus memiliki sebuah tujuan akhir. Harus jelas tujuan dari pembuatan sebuah algoritma tersebut. Nah, yang kelima, ada effectiveness. Jadi, setiap algoritma yang dibuat, itu urutan langkahnya itu harus sesederhana mungkin, sehingga dapat dikerjakan dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, tidak membuang-buang waktu, karena langkahnya itu sudah sederhana. Nah, yang terakhir, ada structured. Algoritma itu harus terstruktur. Jadi urutan pada sebuah algoritma itu, baris maupun langkahnya itu harus disusun secara sistematis. Selain memiliki beberapa ciri-ciri, algoritma juga memiliki beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, sebuah algoritma itu harus memiliki proses yang efisien sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan singkat. Yang kedua, algoritma yang dibuat harus bisa dikembangkan, kemudian dipahami, dan diimplementasikan pada komputer. Jadi, algoritma yang dibuat itu harus menghasilkan sebuah pembaharuan yang mempengaruhi perangkat lunak seperti komputer. Yang ketiga, algoritma yang dibuat itu memiliki reliability, yaitu kepercayaan yang tinggi. Jadi, algoritma yang dibuat itu benar-benar memperoleh akurasi yang tinggi dan tidak terdapat adanya kepalsuan atau kesalahan. Nah, yang terakhir, syarat terakhir, algoritma itu harus menyelesaikan bukan sebuah kasus saja, tapi permasalahan yang lebih kompleks. Jadi nggak satu kasus aja yang diselesaikan, tapi banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan algoritma.
Algoritma memiliki ciri dan syarat. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas fungsi dari algoritma. Terdapat 5 fungsi algoritma. Yang pertama, algoritma itu mempermudah proses modifikasi pada sebuah program. Jadi algoritma membantu proses pembaharuan dalam sebuah pemrograman ataupun program. Yang kedua, algoritma membuat atau mempermudah program yang dibuat itu terstruktur dan rapi. Yang ketiga, algoritma berfungsi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan logika serta sistematis. Nah, kemudian yang keempat, algoritma berfungsi untuk mempermudah proses dokumentasi. Nah, yang terakhir, algoritma berfungsi untuk meminimalisir atau mengurangi penulisan program secara berulang atau menghindari adanya kesalahan dalam penulisan pada sebuah pemrograman. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir pada video pembelajaran ini, yaitu notasi algoritma. Di sini saya hanya akan membahas 2 notasi pada algoritma. Yang pertama, ada kalimat deskriptif. Jadi, algoritma itu ditulis dalam bentuk untaian ataupun uraian kalimat yang menggambarkan langkah demi langkah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, yang kedua, ada flowchart. Flowchart merupakan notasi algoritma yang bertujuan untuk menuliskan algoritma dengan diagram alir yang memiliki simbol-simbol tertentu dengan memperhatikan urutan penyelesaiannya. Untuk lebih memahami notasi algoritma, di sini sudah ada contoh pada kalimat deskriptif untuk notasi algoritma menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memasak mie instan goreng. Kita perlu ketahui bahwasanya pada sebuah algoritma tentu memiliki proses yang dimulai dengan kata mulai. Dilanjutkan dengan proses untuk memasak mie instan goreng tersebut. Di antaranya yaitu membuka kemasan mie instan tersebut, memisahkan bumbu dan mie, memasukkan air ke dalam panci, kemudian merebus air tersebut di atas kompor hingga mendidih. Lalu memasukkan mie ke air yang telah mendidih tadi, kemudian mengaduk mie hingga mie matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan mie. Kemudian, bumbu mie goreng dituangkan ke dalam sebuah piring. Nah, mie yang telah ditiriskan tadi kemudian dicampurkan ke dalam piring yang sudah ada bumbunya. Lalu diaduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Dan selesai, mie goreng dapat dimakan. Adapun notasi flowchart memiliki contoh sebagai berikut. Nah, untuk memahami contoh ini, kita harus terlebih dahulu memahami simbol-simbol yang ada di sini. Kita hanya akan membahas beberapa simbol yang mewakili ataupun yang sudah ada pada contoh berikut. Yang pertama itu ada simbol yang berbentuk seperti ini, dinamakan dengan terminator, berfungsi untuk memulai atau mengakhiri sebuah pemrograman. Adapun tanda panah yang disebut dengan garis alir atau flow line berfungsi untuk mengarahkan sebuah aliran pemrograman. Nah, yang berbentuk segi 5 ini itu dinamakan dengan preparation. Dia berfungsi untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Adapun yang berbentuk persegi panjang dinamakan dengan proses, yaitu berfungsi untuk menghitung atau mengolah data. Nah, yang berbentuk jajar genjang ini itu dinamakan input atau output data, yaitu berfungsi untuk memasukkan input ataupun output data serta memberikan informasi. Untuk memahaminya, kita langsung saja ke contoh, yaitu program hitung segitiga. Diawali dengan kata mulai sesuai simbolnya. Kemudian ada deklarasi alas tinggi dan luas. Nah,
pada bentuk ini itu masih menyatakan dalam bentuk deklarasi saja, belum ada nilainya. Kemudian pada proses ini terdapat sebuah input, yaitu membaca nilai alas dan tinggi. Nah, terdapat sebuah proses di sini, yaitu hitung luas dengan rumus setengah dikali alfa kali tinggi. Kemudian kita mendapatkan hasil dari hitung luas segitiga itu. Dan dapatlah hasil dari hitung segitiga itu selesai.